Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 MI Rodotus Sibian Beton Menganting Gresik. Pagi ini kita akan belajar akidah akhlak pada materi pertama. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya yang saat ini sedang mewabah, yakni virus corona. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya dan dapat memberikan atau menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak di materi pertama. Jadi mungkin dari kalian ada yang belum mengenal saya. Jadi ini ada sedikit identitas dari saya. Nama lengkap saya Habibul Asrori SPDGR. Panggilannya biasa dipanggil Ustadz Ibul atau biasa diakrab Mas Ibul. Tempat tanggal lahir saya di Gresik 22 Desember tahun 1991. Kemudian alamat saya sekarang ada di Sawah Cangkring RT 7 RW 2 Wonoayu Sidoarjo. Kemudian nomor telepon saya sudah tertulis di situ. Barangkali Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak yang saat ini belajar, kalau ada kesulitan, kalau ada yang kurang jelas, jenengan bisa tanya ke nomor tersebut. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anakku kelas 3, karena di masa pandemi ini belajarnya jarak jauh, jadi kita tidak bisa bertatap muka, hanya melalui beberapa media. Bapak Ibu yang sedang mendampingi anak-anaknya, jadi kami sebagai pengajar berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa materi ini tersampaikan dengan baik. Jadi mohon kerjasamanya untuk terus mendampingi putra-putri jenengan. Baik anak-anak, kali ini di bab pertama kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar apa itu kalimat thayyibah. Ya. Jadi kalimat thayyibah ini sering kita ucapkan sebenarnya. Tapi apakah kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah diucapkan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat thayyibah ini adalah kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik yang diucapkan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih kita disuruh belajar kalimat thayyibah? Karena sebagai seorang muslim kita harus belajar kalimat thayyibah agar apa yang kita ucapkan, agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu keluar kata-kata atau kalimat yang baik. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim, apalagi kalian sebagai murid MI Rodotus Sibian, maka sudah sewajarnya, sudah seharusnya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan kita hindari kalimat-kalimat yang buruk. Kalimat thayyibah itu anak-anak sebenarnya banyak sekali. Bahkan mungkin kalian sudah banyak yang melafalkannya di setiap hari. Sebelum makan, setelah makan, kemudian ketika diberi uang saku, ketika dapat hadiah. Itu kalimat-kalimat yang baik, atau kalau dalam pelajaran akidah disebut kalimat thayyibah. Tapi khusus untuk pertemuan pertama ini, di materi bab 1 ini, kita cukup belajar 2, yakni apa? Yang pertama kita akan belajar subhanallah, dan yang kedua kita belajar masya Allah. Jadi di pertemuan pertama ini atau di materi pertama ini kita cukup belajar 2 kalimat thayyibah, yaitu subhanallah dan masya Allah. Yang pertama anak-anak, subhanallah. Subhanallah ini disebut juga dengan kalimat tasbih. Subhanallah memiliki arti maha suci Allah. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ini artinya adalah maha suci Allah. Subhanallah ini juga itu disebut sebagai kalimat tasbih. Kalau kalian misalkan ikut sholat fardu berjamaah, maka setelah sholat
Nah, biasanya kita membaca wiridan atau zikir. Nah, di situ mesti ada kalimat tasbih yang dibaca ini, subhanallah subhanallah, sebanyak 33 kali. Dengan bertasbih anak-anak, maka kita mengakui keagungan Allah, bahwa memang Allah ini adalah zat yang maha agung, zat yang maha menciptakan segala alam beserta isinya. Kemudian dengan bertasbih, kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Sekuat apapun kita, itu sebenarnya kita itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa? Pada dasarnya daya, kekuatan, apa yang kita miliki ini sebenarnya adalah pemberian dari Allah. Maka yang benar-benar agung, benar-benar kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anak, kapan sih kalimat subhanallah itu atau kalimat tasbih itu diucapkan? Ayo, kapan? Ayo, ada yang tahu? Ya, yang pertama kalimat tasbih itu diucapkan ketika melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi misalkan kalian itu jalan-jalan atau rekreasi. Nah, ketika naik bis atau naik sepeda motor, kemudian kalian melihat pemandangan yang sungguh indah, kemudian melihat gunung, melihat hutan, kemudian mungkin kalian melihat pelangi. Nah, ketika kalian melihat kejadian-kejadian yang seperti itu, ya maka kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah atau kalimat tasbih. Yang kedua, berzikir sesudah sholat fardu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setelah kalian sholat fardu, biasanya kita itu berzikir bersama-sama dengan mengucapkan atau membaca kalimat tasbih sebanyak 33 kali. Kemudian yang ketiga, kapan sih subhanallah itu dibaca? Yang ketiga adalah pada saat melihat suatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan. Misalkan hujan hari ini, kalian berada di dalam rumah. Setelah hujan reda, kalian keluar rumah. Kemudian kalian melihat di atas langit ada pelangi yang begitu indah. Maka kita mengucapkan subhanallah. Dan yang keempat, kapan sih kalimat subhanallah itu dibaca? Yaitu ketika mendengar kejadian luar biasa. Yang keempat, yang kelima maksud saya, mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Nah, ini bagi kalian yang ikut sholat berjamaah di masjid, di musola, khususnya yang laki-laki, ketika imamnya itu lupa, yang harusnya sujud misalkan kok ruku atau sebaliknya, atau harus tahiyat awal kemudian kok lupa, maka kalian kalau sebagai makmum laki-laki, maka kalian wajib mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam yang lupa atas gerakan sholat. Itu anak-anak tentang subhanallah. Nah, bisa kan dipahami? Oke. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat masya Allah. Kalimat masya Allah ini bermakna segala peristiwa yang ada di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diucapkan ketika melihat sesuatu yang terjadi karena kehendak Allah. Jadi kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa apa saja yang terjadi di alam dunia ini, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Misalkan ketika kita melihat ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada tsunami, kemudian kalau malam misalkan di langit ada bintang, ada bulan, yang semua itu kejadian itu terjadi atas kehendak Allah, maka kita juga wajib atau dianjurkan mengucapkan masya Allah. Apa yang terjadi itu semua adalah atas kehendak Allah. Selain itu, misalkan kita berjalan, kemudian ada teman kita yang jatuh dari sepeda, maka kita juga dianjurkan mengucapkan masya Allah. Baik anak-anak, dari dua kalimat thayyibah tadi, subhanallah dan masya Allah, apa sih yang dapat kita ambil hikmahnya untuk mempelajari kalimat thayyibah itu? Yang pertama adalah kita bisa lebih mengenal Allah melalui segala ciptaannya.
Jadi ciptaan Allah itu di dunia ini sudah luar biasa. Semua yang ada di alam dunia ini, di alam semesta ini, semua adalah ciptaan dari Allah. Yang kedua, kita bisa lebih bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan. Setelah kita mempelajari kalimat thayyibah, maka kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa apa yang telah Allah ciptakan itu mengandung manfaat yang luar biasa, khususnya untuk kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Selain dari 3 hikmah ini, yang pasti adalah ketika kita membaca kalimat thayyibah, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan yang berikutnya, selain mendapatkan pahala, jika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah, insya Allah kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, jadi hari ini kita belajar 2 kalimat thayyibah itu. Apa tadi? Iya, subhanallah dan masya Allah. Jadi anak-anak, karena di masa pandemi ini kita belajarnya jarak jauh, selamat belajar di rumah, tetap semangat. Bapak Ibu wali murid yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, mohon bersabar dan terus semangat untuk mendampingi putra-putri jenengan, karena pada dasarnya belajar tidak harus di sekolah, di rumah, di mana saja bisa. Baik anak-anak, mungkin Bapak Ibu yang memegang HP atau sedang membuka YouTube, barangkali Bapak Ibu bisa like dan subscribe channel YouTube saya di Habib Asrori. Jenengan bisa subscribe untuk perbaikan saya ke depan. Jadi insya Allah semua media pembelajaran akan saya masukkan di sini. Jadi sekali lagi mohon untuk di like dan di subscribe channel YouTube saya. Anak-anakku kelas 3 MI Rodotus Sibyan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu wali murid, mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.